Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Momen yang penuh makna, bukan cuma soal ibadah kurban, tapi juga soal kebersamaan dan berbagi rezeki lewat daging sapi dan kambing. Nah, ngomong-ngomong soal daging kurban, pasti nanti banyak banget stok daging di rumah kan? Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya seberapa sehat sih daging sapi dan kambing itu? Apa aja manfaatnya buat tubuh? Dan kalau kebanyakan, bahayanya apa aja? Yuk kita bahas tuntas semuanya di video kali ini. Biar nanti pas Idul Adha tiba, kamu dan keluarga bisa menikmati daging kurban dengan cara yang sehat dan penuh kesadaran. Oke, kita mulai dari daging sapi dulu ya. Daging sapi ini kaya banget nutrisi. Dalam 100 gram daging sapi tanpa lemak, kamu bisa dapetin protein tinggi buat bangun otot dan memperbaiki sel tubuh. Zat besi, penting banget buat mencegah anemia, apalagi buat perempuan dan anak-anak. Zinc, bantu memperkuat imun tubuh. Vitamin B12, penting buat sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Daging sapi juga mengandung kreatin alami, bagus banget buat energi otot dan performa tubuh. Kalau kamu lagi butuh asupan tinggi protein, terutama setelah kurban dan banyak aktivitas fisik, daging sapi bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi jangan lupa, semuanya tetap harus dalam porsi yang wajar. Sekarang kita lanjut ke daging kambing ya. Banyak orang mikir daging kambing lebih berbahaya, tapi kalau kita lihat dari sisi gizi, ternyata banyak manfaatnya juga loh. Dalam 100 gram daging kambing, proteinnya tinggi, kualitasnya setara dengan daging sapi, rendah lemak dibanding daging sapi bagian berlemak. Zat besi dan zinc sama-sama bagus buat imun dan energi. Kandungan kolesterolnya juga nggak seburuk yang orang kira, selama nggak dimasak dengan santan tebal atau digoreng-goreng. Jadi kalau kamu suka daging kambing, jangan takut. Asal nggak berlebihan dan pengolahannya sehat, itu bisa jadi sumber gizi yang oke. Sekarang bagian yang gak kalah penting. Apa bahayanya kalau kita kebanyakan makan daging sapi atau kambing? Pertama, lemak jenuh dan kolesterol. Daging merah, apalagi bagian yang berlemak, bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kalau kebanyakan, bisa memicu penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Kedua, asam urat. Buat kamu yang punya riwayat asam urat, hati-hati, daging kambing tinggi purin dan bisa memicu nyeri sendi kalau kebanyakan. Ketiga, pencernaan terganggu. Makan daging tanpa cukup serat dari sayur bisa bikin sembelit dan perut begah. Keempat, berat badan naik. Daging yang dimasak dengan santan, minyak, atau digoreng punya kalori yang tinggi. Kalau kamu lagi diet, ini bisa jadi bumerang. Kelima, resiko kanker usus. Konsumsi daging merah dalam jumlah yang besar, terutama yang dibakar atau diasap, bisa meningkatkan resiko kanker kolorektal. Jadi intinya, daging itu sehat. Tapi kalau kebanyakan dan salah cara makannya, bisa jadi sumber penyakit. Tips sehat konsumsi daging kurban. Ini beberapa tips supaya kamu tetap bisa nikmatin daging kurban tanpa bikin tubuh jadi protes. Pilih bagian daging yang rendah lemak. Masak dengan cara panggang, rebus, atau ditumis tanpa banyak minyak. Hindari makan dengan nasi berlebihan. Tambahkan sayur dan buah untuk bantu pencernaan. Batasi porsi, idealnya 100-150 gram per sajian. Jangan makan daging setiap hari selama seminggu penuh. Minum air putih yang cukup dan hindari minuman bersoda saat makan daging. Ingat, kesehatan itu soal keseimbangan, bukan soal pantangan berlebihan. Nah teman-teman, daging sapi dan kambing itu anugerah, apalagi saat kurban. Banyak manfaatnya buat tubuh kalau kita konsumsi dengan bijak. Tapi kalau terlalu sering, terlalu banyak, atau dimasak nggak sehat, bisa berbalik jadi masalah buat tubuh kita. Jadi, yuk mulai dari sekarang
nikmati daging kurban dengan penuh rasa syukur dan juga penuh kesadaran. Kalau kamu suka konten-konten kesehatan kayak gini, jangan lupa like videonya ya, share ke teman-teman dan keluarga biar banyak yang demen sehat. Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ayo hidup sehat teman.